Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Hari ini kita mau mengkaji mengenai aset Nusantara yang ada di 5 gudang gaib dan di Bank Swiss atau Bank Dunia ya. Nah, bicara mengenai hal ini, mengenai aset Nusantara yang ada di dalam maupun di luar negeri, yang nyata maupun yang gaib, atau yang sering disebut sebagai harta amanah Soekarno. Soekarno yang dimaksud ini sebenarnya adalah sukar dicari tapi ono. Ya. Apa itu? Ya Tuhan. Sukar dicari tapi ada. Sulit dicari tapi ada. Nah, kebetulan Pak Kusno itu menggunakan nama itu untuk sebuah sanepan atau kiasan ya. Jadi kebetulan Pak Kusno mengganti nama, dia menggunakan namanya dengan sebutan Soekarno itu untuk sanepan mengenai sukar dicari tapi ono itu tadi. Nah, mungkin kalian semua sudah pernah membaca mengenai aset Nusantara yang ada di luar negeri, yang kita kenal dengan sebutan perjanjian Grand Hilton ya. Itu antara Bapak Presiden Soekarno dengan pihak Amerika pada saat itu John F. Kennedy. Juga mengenai harta atau aset Nusantara yang ada di 5 gudang. Pasti semua sudah pernah membaca dari artikel-artikel atau dari konten-konten teman-teman yang lain. Nah, itu semua sebenarnya saya benarkan. Itu memang benar-benar ada. Jadi benar-benar ada perjanjian itu dan ada 5 gudang. Kita punya 5 gudang, tapi gaib bentuknya ya. Nanti bisa bisa dibentukkan sebagai nyata oleh satu orang. Nah, kalau kalian pernah dengar sebuah wasiat dari Bapak Presiden Soekarno, itu ada di YouTube. Nanti saya kasih linknya ya di deskripsi. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Yang kalimatnya begini, saya coba bacakan. Jangan bermimpi, orang-orang amanahku, untuk bisa mencairkan aset atas namaku. Sementara ilmu dan rahasiaku kalian tidak tahu. Kecuali orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul seperti aku dahulu. Hanya satu orang di dunia ini yang mampu mencairkan aset atas namaku, hanya penggantiku, Rasul Allah yang disebut Khalifatul Mahdi atau Imam Mahdi, yang memegang bendera putih kuning yang bertuliskan Ismulahul Azam. Ismulahul Azam. Tulisannya gitu ya. Saya hanya membacakan ini. Jadi di situ ada beberapa sanepan sebenarnya atau beberapa kiasan yang harus kalian kaji. Kita kaji nanti kemudian hari lah ya. Bendera putih kuning maksudnya apa? Ya. Ismulahul Azam juga maksudnya apa? Jadi rahasia atau ilmuku itu juga apa? Itu harus dikaji. Nah, itu masih ada lanjutannya, nanti kalian lihat sendiri, saya kasih deskripsinya nanti di bawah. Nah, dalam surat wasiat tersebut dalam surat wasiat tersebut dijelaskan juga bahwa harta itu adalah kepunyaan Allah. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Itu tidak bisa disiasati dengan sistem perbankan apapun. Mau dihack seperti apapun nggak bisa. Karena itu dijaga dari gaib-gaib yang lain, dari dewa, malaikat, bahkan ratu-ratu jin juga pada menjagain semua. Ya memang kalau kita secara logika memang aneh. Mungkin juga Bank Dunia juga berpikir kok ini aneh nih. Harta ini nggak bisa ditaati nih. Atau perjanjian ini nggak bisa dibuka, taati nggak bisa. Memang sangat aneh. Ini ketentuan. Nggak bisa kita apa-apain. Yang bisa cuma Allah. Ya, nanti melalui wakilnya atau melalui rasulnya, utusannya itu nanti. Jadi membuka aset Nusantara yang ada di luar maupun di dalam negeri itu nanti
hanya beliau yang bisa. Khalifatul Mahdi atau Imam Mahdi atau Satrio Piningit Buddha Angon ya, itu yang berkali-kali saya bilang membukanya hanya dengan wahyu cakraningrat itu tadi. Jadi nggak perlu lagi kalau ada yang ngaku-ngaku nanti, wah saya Satrio Piningit, saya bisa buka 5 gudang, saya butuh minyak ini maharnya sekian, udah tinggalin aja, pergi jauh-jauh. Itu udah pasti orang mau cari keuntungan. Nggak begitu. Jadi memang beliau nanti datang itu sudah langsung otomatis kebuka sendiri. Memang ada yang diucapkan nanti, ada yang mengucapkan kalimat ya, jadi langsung kebuka semua. Karena sudah ada dalam dirinya semuanya tuh. Jadi wahyu cakraningrat sudah ada, dan beberapa yang lain mengucapkan satu kalimat itu nanti kebuka semua. Nah pada saat membukanya terutama yang di 5 gudang itu nanti, beliau itu atau Satrio Piningit itu nanti datang itu bersama ibunya ya, itu datang nanti kebuka, dan tentunya nanti harus ada pihak terkait, contoh seperti pemerintah, itu harus ada nanti perwakilannya. Dan juga nanti kan ada lagi yang penjaga gudang atau kuncennya lah, itu kan memang dipasrahkan untuk menjaga. Juga ada lagi yang dipasrahkan untuk ambil, beda lagi loh itu. Itu juga ya aturannya sih memang harus ada, cuman nggak ada nggak apa-apa. Si Buddha Angon itu nanti sudah bisa dengan ibunya, sudah bisa otomatis kebuka semua sebenarnya. Cuman kan beliau nggak mau menyalahi aturan, dia juga menghargai para leluhur-leluhur orang itu tadi, jadi harus tetap diajak gitu. Jadi kenapa nanti ada pihak pemerintah? Karena semuanya itu nanti aset-aset Nusantara yang ada di 5 gudang itu nanti harus dilegalkan. Ya meskipun itu sudah legal, cuman kan kalau tidak dihadiri sama pemerintah, itu nanti ya nggak elok aja gitu kan. Begitu keluar kan nanti kan harus masukkan ke Bank Indonesia. Jadi harus ada perwakilan pemerintah, karena memang kebetulan itu semua diatur dalam undang-undang Dasar 45 ayat 33 ya. Memang sudah diatur di situ. Pasal 33 ayat 3. Jadi memang harus bekerja sama dengan pemerintah, pihak terkait. Dan juga nanti pada saat pembuka balik nama atau membuka yang ada di Swiss itu kan nanti semua dicek tuh, kornea mata, DNA, sensor suara, sidik jari, semua dicek. Itu juga adalah bagian dari kunci sebenarnya untuk membuka aset yang ada di luar negeri. Nah pertanyaannya kok bisa cocok? Pasti kan gitu pertanyaannya. Ya bisa, kuasa Tuhan tadi melalui wahyu. Apa ya wahyu itu? Kalau dijelaskan, wahyu itu seperti pangkat derajat atau ilmu dari Tuhan lah, gitu aja lah gampangnya ya. Gitu. Jadi ya itu tadi, karena wahyu cakraningrat inilah semuanya nanti bisa tinggal celing gitu. Jadi mengucapkan kalimat semuanya cocok. Buka ini cuma ucapin kalimat cocok. Jadi setelah itu nanti semua terbuka, dan memang benar itu yang di luar negeri, yang dalam sistem perbankan itu tidak bisa disiasati dengan sistem perbankan apapun, mau dihack itu nggak bisa ya. Itulah yang dari awal dalam wasiat Pak Soekarno itu disebut, jangan mimpi orang-orang amanahku untuk mencairkan aset atas namaku, sedangkan ilmu dan rahasiaku pun tidak tahu. Wahyu itulah yang disebut ilmu dan rahasia. Dan mungkin kalian semua bertanya, tahu dari mana gitu. Ya saya sih ini sudah mulai masuk waktunya sebenarnya. Dan kebetulan ada beberapa perintah yang saya harus utarakan, ya saya utarakan. Itulah ya kenapa saya sebenarnya dari kemarin-kemarin belum mau menjelaskan secara detail mengenai aset Nusantara yang ada di luar maupun dalam negeri ini, karena saya mau fokus dulu sama iman kita, agar kita benar-benar bisa bijaksana menyikapi hal ini semua. Jadi bagaimana Sang Juru Selamat itu muncul, bagaimana nanti keadaan pada saat kita semua dimakmurkan dengan kepemilikan aset Nusantara yang sangat-sangat luar biasa ini. Jadi benar-benar kita harus bijaksana, harus kita benar-benar kita sudah siap menerima keadaan itu, enggak melihat keadaan itu enggak silau lagi gitu loh. Jadi saya dari awal memang pengen fokus untuk
bagaimana ngajarin diri kita ya, bukan saya mengajari kalian semua, enggak, saya mengajari diri sendiri gitu misalnya, sama-sama belajar untuk menjadi orang yang amanah gitu loh, agar nggak ribut lagi masalah harta. Nah dulu saya pernah bermimpi ya, itu saya sedang duduk dan Bapak Presiden Soekarno juga lagi duduk di hadapan saya. Dia di kursi, saya tidak, itu maksud tadi. Sambil dia melihat keadaan Nusantara ini sambil tertawa. Dia bilang begini, orang yang akan membawa kejayaan Nusantara kembali itu adalah orang yang memegang wahyuku dulu. Beliau bilang begitu dalam mimpi saya loh ya. Saya hanya diam saja sambil melihat dia menikmati rokoknya pada saat itu. Jadi sejak saat itulah saya meyakini tidak akan ada yang bisa membuka aset Nusantara kecuali orang yang memiliki wahyu seperti Bapak Soekarno dahulu. Beliaulah Ratu Adil, Satrio Piningit, Budak Angon, Khalifatul Mahdi, atau yang disebut sebagai Imam Mahdi. Rahayu, Rahayu, Rahayu.